Ya, saya masih percaya bahwa gubernur terpilih Jakarta tahun 2024 merupakan salah satu calon potensial, bahkan sangat potensial untuk Pilpres 2029 yang akan datang. Kalau Anies misalnya menang sebagai gubernur di Pilkada Jakarta tahun 2024, maka hampir bisa dipastikan tahun 2029 nanti dia akan jadi calon gitu. Nah, kecuali kalau misalnya PDI Perjuangan memang merencanakan bahwa Anies akan menjadi calon presidennya di 2029, ya Anda dukunglah. Ini rekomendasi aja nih langsung nih. Anda dukunglah Anies itu jadi calon gubernur 2024. Ya, otomatis Anda akan punya calon presiden 2029 gitu. Tetapi ya mohon maaf, tinggalkan jubah nasionalis Anda itu gitu. Tolong diganti itu logonya itu. Itulah MKO dari yang mengatakan bahwa kalau PDIP akan mengusung Anies Baswedan dan dijadikan calon presiden di 2029, maka logo nasionalisme banteng itu harus diganti dengan logo kadal gurun atau ya logo yang bukan nasionalisme. Begitu ya bro ya. Lalu bagaimana tanggapan Ahok terkait PDIP yang akan mengusung Anies Baswedan? Kita dengar beritanya ya. DPP Jakarta mengusulkan sejumlah nama sebagai calon gubernur Jakarta kepada DPP, termasuk ex-gubernur DKI Anies Baswedan. Basuki Cahayapurnama atau BTP atau Ahok angkat bicara terkait usulan tersebut. Ahok menyebut Anies Baswedan merupakan satu dari 10 nama yang diusulkan DPD PDIP Jakarta ke DPP. Selain itu, Ahok menyebut partai yang menaunginya demokratis usai pengurus DPD DKI mengusulkan Anies Baswedan sebagai salah satu calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Ahok menyebut jika pada akhirnya DPP PDIP memajukan Anies, semua kader wajib mengedepankan disiplin organisasi. Ya, itulah tanggapan Ahok terkait PDIP yang akan mengusung Anies Baswedan. Dan bila itu benar dilakukan oleh PDIP untuk mengusung Anies Baswedan, maka Ahok ya mengatakan secara organisasi harus patuh ya. Setiap anggota PDIP harus mematuhi aturan partai dan wajib mendukung Anies Baswedan, tentunya seperti itu ya. Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti juga memprediksi bahwa PDIP dengan PKS akan bersatu melawan Jokowi dikarenakan PKS sendiri tidak masuk dalam koalisi Prabowo Gibran. Karena ya koalisi Prabowo Gibran sebetulnya menolak ya apabila PKS bergabung. Saya juga mendengar dari teman-teman yang ada di koalisi 02 itu ya, yang kelihatannya mereka agak enggan kalau PKS itu masuk ke dalam koalisi 02 itu. Nah, kalau kemudian ternyata PKS tidak masuk dan PDIP tidak masuk, ini adalah suatu babak baru juga ya dalam sejarah Indonesia, di mana dua partai yang secara ideologi sangat berbeda ya, yang kemudian dari sisi kedekatan politik juga tidak ada. Iya, berbeda, itu nanti ya. Kalau memang mereka benar-benar berada di luar kabinet, ini akan menarik. Apa yang saya ingin katakan adalah mereka bukan mustahil akan terjadi suatu kerjasama politik ya, yang tidak didasari oleh ideologi tapi didasari oleh kepentingan politik. Bagaimana agar pemerintahan ini bisa dipantau, bisa dikritisi ya, agar jalannya pemerintahan ini benar-benar sesuai dengan konstitusi dan undang-undang yang ada begitu. Ya, itulah pernyataan dari ya Ikrar Nusa Bakti yang mengatakan bahwa ya memang sebaiknya PKS dan PDIP bersatu untuk memantau jalannya pemerintahan, sehingga apabila Banteng dengan Kadrun bersatu, maka koalisi Badrun namanya itu akan menjadi sangat viral. Saya belajar agama, pilihnya Anies Baswedan. Ya, mereka sudah mulai PDKT untuk berselingkuh antara Banteng dan jadi Badrun ya, Banteng dan Onta begitu ya. Dia pilih pemilih 2 putaran, 01 sibuk cari kesalahan, 03 sibuk cari kekurangan, dan 03 fokus ya mencari kemenangan ya, mencari memenangkan fokus 1 putaran, lalu 02 begitu ya. Perpaduan antara Banteng dan Onta
di 2024 ini untuk menjegal koalisi Prabowo Gibran ya. Ya, warga sangat kreatif sekali di dalam membuat meme mengenai perpaduan perkawinan antara Banteng dengan Kadal Gurun. Di sini menjadi sangat viral sekali ya. Dan Banteng Kadal Gurun dan berharap 2 putaran. Kita yakin mah 1 putaran ya. Itulah kreativitas daripada warga masyarakat yang membuat meme mengenai ya perkawinan antara Badrun, Banteng dan Kadrun ya, Kadal Gurun begitu ya. Ya memang lucu begitu ya. Drun, Kadal Gurun. Sini, Kadrun, saya lagi pusing, Kadrun. Aduh, Mak Banteng, saya juga lagi pusing, bingung ini. Udah kadalin warga dengan berbagai cara, tapi tetap aja nggak ada yang pilih. Pusing, Mak. Yang Ya. intinya, Drun, kita tidak boleh kalah, Drun. Kamu harus cari berbagai cara untuk kadalin warga. Kamu jual tuh agama-agama kamu supaya banyak yang pilih nanti. Ya, Mak Banteng, saya cuma punya itu yang bisa saya jual. Kalau yang lain saya nggak punya, saya cuma punya agama yang bisa dijual. Ya seakan-akan saya itu kan paling Muslim sendiri, Mak Banteng. Mak Banteng kan tahu cara saya. Iya, Kadrun, kita harus tetap solid, Kadrun. Karena kalau kita tidak solid, tidak mungkin kita bisa kalahkan si macan itu, Kadrun. Solid. 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 Kadrun. Tolong saya, Kadrun. Drun. Itulah kreativitas daripada warga masyarakat yang membuat meme mengenai ya perpaduan koalisi antara Banteng dengan Kadrun dengan cara kawin paksa untuk menjunggalkan koalisi Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. PKS dan PDIP bersatu. Anies maju jadi Gubernur DKI Jakarta. Anies dikabarkan ingin maju kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dan PDIP siap mengusung Anies. Pengamat menilai 2 partai terbesar ini bisa berkolaborasi. Kendati berbeda ideologi, kenyataannya selama ini PDIP dan PKS punya pengalaman untuk berkoalisi di sejumlah daerah. Anies nantinya akan ditantang oleh Ridwan Kamil. Terus gimana, apakah Kaisang jadi maju Pilkada DKI? Kalian pilih Anies atau Ridwan Kamil nih? Komen yuk. Ikrar Nusa Bakti, seorang politisi yang dari kemarin saja sudah menjelek-jelekkan Presiden Jokowi. Dia lebih cenderung untuk mendukung Ibu Megawati atau capres dari PDIP Ganjar Pranowo. Dia mengatakan bahwa Prabowo sudah tidak bisa dipimpin oleh Jokowi. Dia meyakini bahwa Prabowo pasti akan menolak bila diatur oleh Jokowi. Dan saya yakin, aku yakin Prabowo tidak mau kemudian menjadi orang yang seperti kambing congek gitu ya, yang kemudian menurut aja pada apa yang diinginkan oleh Jokowi. Sampai detik ini memang Prabowo selalu mengatakan dia tunduk kepada Presiden karena dia memang masih posisinya sebagai Menteri Pertahanan. Satu hal ya, saya ngomong terus terangnya di sini ya. Itu kalau nanti PKB katanya akan tetap berani mendukung hak angket, ya, itu Muhaimin Iskandar pasti akan menjadi tersangka, ya. Dan siapa yang akan menjadi pengganti Muhaimin, ya? Yang tadi isunya Menteri Agama, tapi sekarang isunya katanya Gus Ipul, gitu kan? Jadi inilah cara-cara kekuatan negara ini untuk kemudian menghancurkan kekuatan yang boleh dikatakan ingin membenarkan atau ingin memperbaiki pemilu di Republik ini ya. Kemudian Anda juga tahu P3 juga diisukan macam-macam ya. Karena katanya biar bagaimanapun P3 juga ingin masuk ke kabinet ya. Karena
partai ini adalah partai yang terkecil dari semua partai yang mudah-mudahan masuk ke parlemen ya. Dan kemudian juga yang lain juga mengatakan misalnya Nasdem gitu kan. Nasdem katanya sudah ketuanya Pak Surya Paloh udah dipanggil Presiden Jokowi dan katanya mungkin dia udah pasti akan masuk ke ke 02 ya. Tapi kita tahu sampai detik ini ya Metro TV itu masih menjadi saluran televisi yang boleh dikatakan keras lah terhadap pemerintah ya dibandingkan dengan stasiun televisi yang lain juga ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kemungkinan Nasdem untuk masuk ke koalisi sampai misalnya Oktober 2024 kayaknya kecil sekali ya. Nah kemudian ini yang kalau Anda katakan bahwa bagaimana dinasti ini benar-benar akan terbentuk ya, dan saya berani mengatakan bahwa Presiden Jokowi itu tidak punya rasa malu sedikit pun ya. Kenapa demikian? Karena dia tidak cukup satu dengan Gibran ya, tapi kemudian ke Kaisang juga, terus ke Bobi juga, bahkan kalau benar itu nanti mantu dan juga anaknya ya, anak perempuannya. Jadi Anda bisa bayangkan ya, masa satu keluarga benar-benar menguasai berbagai posisi di dalam negara Republik Indonesia ini, baik itu pada tingkat wakil presiden ataupun kepala daerah ya. Dan Anda jangan lupa ya bahwa Presiden Jokowi itu juga mungkin mendapatkan masukan dari Denny JA ya. Ini teman baiknya Kang Ep juga nih. Bukan, ini Denny JA itu sekarang sedang mengajukan satu konsep ya bahwa mereka akan membangun Barisan Nasional. Nah, jadi mereka menggunakan istilahnya koalisi semi permanen untuk 20 tahun mendatang. Ya. Anda bisa bayangkan ya. Jadi 20 tahun mendatang itu mereka akan berupaya untuk menjadi penguasa di Republik Indonesia ini ya. Dengan basis utama dari koalisi itu adalah Partai Golkar dan Partai Gerindra. Ya. Tapi kalau saya boleh berterus terang, kedua partai ini sebetulnya tidak baik-baik banget ya. Kenapa demikian? Karena Partai Gerindra tampaknya juga sedang kesel. Kenapa demikian? Karena di hari-hari terakhir menjelang pencoblosan, bahkan pada hari pencoblosan itu suara Golkar itu melambung tinggi dan bahkan melampaui perkiraan orang ya. Dan impian dari Partai Gerindra yang akan menjadi partai nomor 1 di Indonesia ternyata hanya impian belaka gitu kan. Jadi itulah ikrar Nusa Bakti sebagai peneliti dan pengamat politik yang kelihatannya lebih cenderung sakit hati kepada Presiden Joko Widodo, dan dia tidak menyukai kepada Presiden Joko Widodo dan selalu menjelek-jelekkan kepada Presiden Joko Widodo. Dia lebih cenderung cocok dengan EF Saifullah Patah yang selalu menyerang Presiden Joko Widodo. Dan tentunya hal ini ya, kalau EF Saifullah Patah ini cenderung ke PKS, kalau ikrar Nusa Bakti itu cenderung ke PDI Perjuangan ya. Itulah mengapa beliau begitu sangat membenci kelihatannya atau tidak suka dengan keluarga Jokowi yang masuk di dalam pemerintahan.